Shalom, selamat datang kembali di channel Sharing for You. Channel yang berisi seputar renungan harian singkat yang dapat membantu rekan-rekan semua semakin menikmati indahnya firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Happy watching and learning. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya penyesalan dalam hidup ini. Kita juga mungkin pernah memberikan label kepada salah satu hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita sebagai hal yang tidak akan pernah kita lupakan dan kita merasa sangat menyesal kenapa hal itu terjadi. Mungkin kita pernah melukai orang walaupun itu tanpa sengaja atau penyesalan-penyesalan lain yang mungkin sampai saat ini masih kita ingat dan bahkan menghantui kita. Akan tetapi apakah memberikan suatu label dan terus mengingatnya itu tepat? Mungkin bisa jadi iya ataupun bisa jadi tidak. Mengapa? Ya, jika kita menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita labeli. Hal itu menjadi titik balik kita agar bisa bertumbuh dan berkembang. Akan tetapi tidak tepat jika kita selalu dihantui oleh hal itu sehingga kita tidak bisa mengembangkan diri. Kita tidak bisa bertumbuh jauh lebih baik karena hal itu sudah menjadi tembok penghalang yang kokoh. Lalu pertanyaannya, kita ada pada bagian yang mana? Saat ini kita akan belajar mengenai apa yang sebenarnya harus kita lakukan mengenai masa lalu buruk yang pernah menimpa kita. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita mungkin pernah memberikan label dan mungkin sampai saat ini pun kita masih mengingat semua hal buruk yang pernah terjadi pada kita. Masa lalu yang sangat tidak baik biasanya adalah hal yang paling kita ingat. Akan tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebuah hal yang sangat luar biasa. Melupakan masa lalu dan sama sekali tidak mengingatnya lagi. Tuhan menyampaikan ini kepada bangsa Israel sebagai tanda bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan mengampuni segala pemberontakan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kita tahu pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan pada saat itu. Sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka malah banyak mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan murka. Akan tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, berulang kali dikecewakan oleh bangsa Israel tetapi tetap mengampuni dan memberkati. Tuhan melupakan dosa pemberontakan mereka karena kasih-Nya yang besar dan agar semakin nyata kasih-Nya itu dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah dituntun oleh Tuhan melalui Musa untuk keluar dari perbudakan di Mesir, mereka selalu membandingkan hidup mereka saat berjalan di padang gurun dengan hidup mereka di Mesir. Mereka lebih ingin memilih hidup ditindas tetapi bisa makan daging daripada keluar dari Mesir, dan mereka tidak bisa makan daging dan hanya makan roti mana. Mereka tidak bisa keluar dari masa lalu mereka sehingga apapun mujizat, pertolongan, tuntunan dan semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada mereka itu menjadi tidak ada apa-apanya. Masa lalu membuat mereka tidak bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Masa lalu menjadi tembok penghalang yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh. Masa lalu membuat mereka memberontak terhadap Tuhan. Akan tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan melupakan pemberontakan mereka, tidak mengingat lagi dosa yang telah mereka lakukan. Tuhan mengampuni setiap dosa mereka dan terus mengasihi mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah masa lalu yang saat ini mungkin masih menghantui kita menjadi tembok penghalang bagi kita untuk bisa melihat kasih Tuhan? Apakah masa lalu itu membuat kita buta dan akhirnya menjadi pemberontak yang sejati terhadap Tuhan? Saat ini marilah kita menyerahkan diri kita kepada tuntunan Tuhan. Jikapun ada yang harus menjadi pengingat kita di masa lalu, cobalah ingat sudah berapa kali Tuhan menolong kita melewati semua hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, agar kita semakin bisa melihat bahwa Tuhan memang benar-benar mengasihi kita. Marilah kita mengambil langkah dengan mengakui segala dosa kita, pelanggaran kita kepada Tuhan agar kita bisa terlepas dari semua penyesalan masa lalu yang terus-menerus menghantui kita. Sehingga akhirnya kita bisa memulai babak baru dalam hidup kita dengan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Marilah bersyukur dan bersukacita karena sampai saat ini kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam mengasihi kita dan selalu baru tiap pagi. Itulah yang bisa aku bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga dapat dinikmati dan dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel ini bisa jadi berkat.